Nusantara adalah sebutan atau nama bagi seluruh kepulauan di Indonesia. Sejauh menyangkut kedatangan Islam di Nusantara, terjadi perdebatan panjang dan perbedaan pendapat di kalangan para ahli. Perdebatan itu, menurut Azyumardi Azra, penulis buku Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara, abad ke-17 dan ke-18, berkisar pada 3 masalah pokok, yakni asal-muasal Islam yang berkembang di wilayah Nusantara, pembawa dan pendakwah Islam, serta kapan sebenarnya Islam mulai datang ke Nusantara. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel ini. Juga aktifkan notifikasinya agar teman-teman bisa mendapatkan info mengenai video lainnya. Ada sejumlah teori yang membicarakan mengenai asal-muasal Islam yang berkembang di Nusantara. Yang pertama, teori Gujarat. Teori ini dikemukakan oleh sejumlah sarjana Belanda, antara lain Piet Napel, Snok Hurgrons, dan Mokwete. Teori ini mengatakan bahwa Islam yang berkembang di Nusantara bukan berasal dari Persia atau Arabia, melainkan dari orang-orang Arab yang telah bermigrasi dan menetap di wilayah India dan kemudian membawanya ke Nusantara. Teori Gujarat ini mendasarkan pendapatnya melalui teori mazhab dan teori nisan. Menurut teori ini, ditemukan adanya persamaan mazhab yang dianut oleh umat Islam Nusantara dengan umat Islam di Gujarat. Mazhab yang dianut oleh kedua komunitas muslim ini adalah mazhab Syafi'i. Pada saat yang bersamaan, teori mazhab ini dikuatkan oleh teori nisan, yakni ditemukannya model dan bentuk nisan pada makam-makam baik di Pasai, Semenanjung Malaya, dan di Gresik, yang bentuk dan modelnya sama dengan yang ada di Gujarat. Karena bukti-bukti itulah, mereka kemudian memastikan Islam yang berkembang di Nusantara pastilah berasal dari sana. Yang kedua, teori Bangladesh. Teori ini dikenal juga dengan teori Bengali. Teori ini mengatakan bahwa Islam Nusantara berasal dari Bengali, Bangladesh. Teori ini dikemukakan oleh S.Q. Fatimi. Teori Benggalinya Fatimi ini juga didasarkan pada teori nisan. Menurut Fatimi, model dan bentuk nisan Malik al-Salih, Raja Pasai, berbeda sepenuhnya dengan batu nisan yang terdapat di Gujarat. Bentuk dan model batu nisan itu justru mirip dengan batu nisan yang ada di Bengali. Oleh karena itu, menurutnya, pastilah Islam juga berasal dari sana. Namun demikian, teori nisan Fatimi ini kemudian menjadi lemah dengan diajukannya teori mazhab. Ketika kita mengikuti teori mazhab, ternyata terdapat perbedaan mazhab yang dianut oleh umat Islam di Bengali yang bermazhab Hanafi, sementara umat Islam Nusantara menganut mazhab Syafi'i. Dengan demikian, teori Bengali ini menjadi tidak kuat. Selanjutnya yang ketiga, teori Coromandel dan Malabar. Teori ini dikemukakan oleh Morrison dengan mendasarkan pada pendapat yang dipegangi oleh Thomas W. Arnold dalam buku klasiknya The Preaching of Islam. Teori Coromandel dan Malabar yang mengatakan bahwa Islam yang berkembang di Nusantara berasal dari Coromandel dan Malabar adalah juga dengan menggunakan penyimpulan atas dasar teori mazhab. Ada persamaan mazhab yang dianut oleh umat Islam Nusantara dengan umat Islam Coromandel dan Malabar, yaitu mazhab Syafi'i. Dalam pada itu, menurut Morrison, ketika terjadi Islamisasi di Samudra Pasai pada tahun 1292, Gujarat masih merupakan kerajaan Hindu. Untuk itu, tidak mungkin kalau asal-muasal penyebaran Islam berasal dari Gujarat. Selanjutnya yang keempat, teori Arabia. Masih menurut Thomas W. Arnold, Coromandel dan Malabar bukan satu-satunya tempat asal Islam dibawa. Ia mengatakan bahwa para pedagang Arab juga menyebarkan Islam ketika mereka dominan dalam perdagangan Barat Timur sejak awal-awal abad Hijriah atau abad ke-7 dan ke-8 Masehi. Hal ini didasarkan pada sumber-sumber Cina yang mengatakan bahwa menjelang akhir abad ke-7, seorang pedagang Arab menjadi pemimpin sebuah pemukiman Arab Muslim di pesisir pantai barat Sumatera. Dalam pada itu, Thomas W. Arnold juga tidak mengesampingkan kemungkinan teori yang kelima, yaitu teori Persia. Teori Persia ini juga mendasarkan pada teori mazhab. Ditemukan adanya peninggalan mazhab keagamaan di Sumatera dan Jawa yang bercorak Syiah. Juga disebutkan adanya 2 orang ulama fikih
yang dekat dengan sultan yang memiliki keturunan Persia. Seorang berasal dari Shiraz dan seorang lagi berasal dari Isfahan. Selanjutnya yang keenam, teori Mesir. Teori yang dikemukakan oleh Kaiser ini juga mendasarkan pada teori mazhab dengan mengatakan bahwa ada persamaan mazhab yang dianut oleh penduduk Mesir dan Nusantara, yaitu bermazhab Syafi'i. Teori Arab Mesir ini juga dikuatkan oleh Newman dan De Hollander. Tetapi keduanya memberikan revisi bahwa bukan Mesir sebagai sumber Islam Nusantara, melainkan Hadramaut. Sementara itu, dalam seminar yang diselenggarakan tahun 1969 dan 1978 tentang kedatangan Islam ke Nusantara, menyimpulkan bahwa Islam langsung datang dari Arabia, tidak melalui dan dari India. Selanjutnya, mengenai siapakah yang menyebarkan Islam ke wilayah Nusantara, Azyumardi Azra mempertimbangkan 3 teori. Yang pertama, teori dai. Penyebar Islam adalah para guru dan penyebar profesional atau para dai. Mereka secara khusus memiliki misi untuk menyebarkan agama Islam. Kemungkinan ini didasarkan pada riwayat-riwayat yang dikemukakan historiografi Islam klasik, seperti misalnya Hikayat Raja-Raja Pasai ditulis setelah tahun 1350, kemudian Sejarah Melayu ditulis setelah tahun 1500, serta Hikayat Merong Mahawangsa yang ditulis setelah tahun 1630. Selanjutnya yang kedua, teori pedagang. Islam disebarkan oleh para pedagang. Mengenai peran pedagang dalam penyebaran Islam, kebanyakan dikemukakan oleh sarjana barat. Menurut mereka, para pedagang muslim menyebarkan Islam sambil melakukan usaha perdagangan. Elaborasi lebih lanjut dari teori pedagang adalah bahwa para pedagang muslim tersebut melakukan perkawinan dengan wanita setempat, di mana mereka bermukim dan menetap. Dengan pembentukan keluarga muslim, maka pemukiman komunitas-komunitas muslim pun terbentuk. Selanjutnya dikatakan, sebagian pedagang ini melakukan perkawinan dengan keluarga bangsawan lokal yang dalam perkembangannya memberikan kemungkinan untuk mengakses pada kekuasaan politik yang dapat dipakai untuk menyebarkan Islam. Ketiga, teori Sufi. Seraya mempertimbangkan kecilnya kemungkinan bahwa para pedagang memainkan peran terpenting dalam penyebaran Islam, A.H. Jones, penulis buku Islam in Southeast Asia, Reflection and New Direction, mengatakan bahwa adalah para sufi pengembara yang terutama melakukan penyiaran Islam di kawasan Nusantara ini. Menurutnya, banyak sumber-sumber lokal yang mengaitkan pengenalan Islam ke wilayah ini dengan guru-guru pengembara dengan karakteristik sufi yang kental. Para sufi ini telah berhasil mengislamkan sejumlah besar penduduk Nusantara, setidaknya sejak abad ke-13. Faktor utama keberhasilan para guru sufi adalah pada kemampuannya menyajikan Islam dalam kemasan yang atraktif, khususnya dengan menekankan kesesuaian Islam dengan kepercayaan dan praktik keagamaan lokal. Persoalan tentang kapan masuknya Islam ke Nusantara, dalam hal ini Azyumardi Azra mengatakan, mungkin benar bahwa Islam sudah diperkenalkan ke dan ada di Nusantara pada abad-abad pertama Hijriah, sebagaimana dikemukakan Thomas W. Arnold dan dipegangi oleh banyak sarjana Indonesia Malaysia. Tetapi hanyalah setelah abad ke-12 pengaruh Islam kelihatan lebih nyata. Karena itu, proses Islamisasi nampaknya mengalami akselerasi antara abad ke-12 dan abad ke-16. Hal menarik yang patut diperhatikan berkaitan dengan proses Islamisasi wilayah Nusantara adalah dengan apa yang dikatakan oleh Azyumardi Azra, bahwa yang mula-mula masuk Islam adalah para penguasa. Dalam kaitan ini, jargon religio-politik menjadi referensi para penyebar Islam. Dengan mengislamkan penguasa, berarti akan dengan sendirinya memudahkan pengislaman penduduk atau rakyatnya, dan bahkan dengan sendirinya rakyat akan mengikuti agama yang dianut oleh rajanya. Sampai di sini catatan kaki kita kali ini. Jangan lupa di-subscribe ya teman-teman, agar semakin banyak video-video yang akan kita produksi. Dalam kolom komentar kalian bisa memberikan masukan tentang video ini, atau memberikan masukan tentang tema video kita selanjutnya. Nah, silakan di-share sebanyak-banyaknya, karena berbagi itu indah.